Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang merumuskan permasalahan. Ketahui bahwa ketika kita membuat konsep penelitian dimulai dari hal yang umum mengerucut kepada hal yang khusus. Bentuknya seperti piramida terbalik. Dimulai dari adanya fenomena, kemudian mengarah ke permasalahan umum dan ke permasalahan khusus. Nah, kali ini kita hanya membahas tentang permasalahan khususnya berkaitan dengan membuat rumusan dan pertanyaan penelitian. Rangkaian permasalahan sampai kepada pertanyaan penelitian dimulai dengan ditemukannya permasalahan utama. Selanjutnya mendapatkan faktor potensial. Ketika sudah punya faktor potensial yang begitu banyak, kemudian ditemukan permasalahan potensial atau faktor potensial utamanya. Dari situlah sudah mengerucut kepada permasalahan yang akan diteliti. Intinya sebenarnya dimulai dari permasalahan utama, ditemukan faktor-faktor yang banyak berupa identifikasi permasalahan. Setelah identifikasi permasalahan, ditemukan faktor potensial utama beberapa saja. Itulah tahapan dari pembatasan masalah. Ketika sudah ada pembatasan masalah, disitulah kita sudah mendapatkan poin dari permasalahan inti penelitian. Ketika kita menuangkan permasalahan tersebut dalam laporan atau usulan penelitian, bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama latar belakang dan yang kedua berkaitan dengan permasalahan itu sendiri. Ada dua versi. Yang pertama yang mengemukakan tentang latar belakang masalah. Ketika laporannya tentang latar belakang masalah, berarti secara keseluruhan muncul di situ, mulai dari fenomena, permasalahan utama, identifikasi, pembatasan menjadi satu ada di bahasan latar belakang masalah. Model laporan yang kedua dipisah. Judul yang pertama tentang latar belakang, hanya latar belakang. Di situ berisi tentang fenomena yang ada mengarah kepada permasalahan utama. Pada judul yang lain atau subbab yang lain, disitulah dimunculkan rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi, batasan, dan pertanyaan penelitian. Kita sering menemukan bahwa rangkaian urutan laporan itu ada yang latar belakang masalah, kemudian muncul ke rumusan masalah, tahap berikutnya baru batasan masalah. Menurut saya itu sesuatu yang kurang pas. Kalau kita logika bahwa sesuatu yang sudah dibatasi baru muncul pertanyaan penelitian. Karena yang sudah dibatasi itu sudah jelas apa yang mau dibahas. Sehingga akan kebalik ketika sudah dirumuskan permasalahannya, ada pertanyaan penelitian, baru dibatasi. Mungkin ada argumen bahwa pembatasan itu berkaitan dengan objek, berkaitan dengan siapa yang kita teliti. Tempatnya bukan di situ, karena nanti di bahasan metodologi ada tentang sampel, siapa itu respondennya, kenapa diambil itu, terus objeknya mana, dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah merupakan rangkaian. Oleh karena itu, urutan yang tepat sebenarnya, kalau yang model pertama berarti ada latar belakang, di kelompok berikutnya ada identifikasi, ada rumusan, dan pertanyaan penelitian. Atau kalau menggunakan batasan, urutannya adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
baru rumusan masalah yang berisi tentang permasalahan inti ditambah dengan pertanyaan penelitian. Kalau yang nggak mau dipisah-pisah, berarti cuma dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, latar belakang masalah yang di dalamnya isinya fenomena, permasalahan utama, faktor potensial, pembatasan, dan judul penelitian. Sudah muncul di situ. Kelompok berikutnya langsung ke rumusan masalah. Isinya adalah masalah yang sesungguhnya kita teliti apa dan bentuk pertanyaannya bagaimana. Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan penelitian, tidak bisa begitu saja kita membuat pertanyaan penelitian tanpa melihat konsepnya. Kita harus mempertimbangkan apa konsepnya, apa yang ingin dicapai, dan seterusnya. Kenapa? Bentuk pertanyaan penelitian akan berimbas kepada apa yang akan kita lakukan, bagaimana metodenya dilaksanakan. Kita contohkan misalnya, ketika pertanyaannya bagaimana dan seterusnya, konsekuensinya jawabannya nanti berupa deskriptif, pemaparan, dan ini biasanya dipakai untuk penelitian kualitatif. Yang kedua, sebagai contoh, misalnya pertanyaannya seberapa besar, seberapa jauh, dan seterusnya, konsekuensinya adalah kita harus menemukan sampai kepada ukurannya. Ketika tidak sampai pada jawaban tentang ukurannya, besarnya berapa, jauhnya berapa, berarti penelitian tidak mencapai tujuan. Contoh yang ketiga, misalnya pertanyaannya apakah terdapat. Imbasnya nanti berkaitan dengan jawaban yang harus dicapai. Kalau apakah terdapat atau apakah ada, berarti jawabannya adalah ada atau tidak. Kita membuktikan ada atau tidak. Sehingga bisa terjadi ada, bisa terjadi tidak. Ketika jawaban yang kita temukan dalam penelitian nanti adalah tidak ada atau tidak terdapat, kita harus menjelaskannya. Kenapa? Sehingga boleh-boleh saja. Mau positif, mau negatif, tidak masalah. Yang berikutnya, ketika rumusan masalahnya, apakah semakin besar A, maka B juga akan semakin besar? Yang sebenarnya pertanyaan ini mengarah kepada pertanyaan yang direksional, sudah mengarah. Sehingga jawabannya nanti ketika tidak searah maka akan salah. Contohnya misalnya ketika kita menguji hipotesis, ternyata ada pengaruh negatif. Tetapi yang kita rumuskan adalah pengaruhnya positif. Ketika kita sudah mengarah, permasalahannya mengarah ke direksional, mengarah bahwa nanti akan berpengaruh positif, maka ketika negatif meskipun signifikan dia tidak akan berpengaruh. Itulah sekilas bahasan tentang membuat rumusan dan pertanyaan penelitian atau merumuskan penelitian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.